Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah perikandan maulid Masjid Jami Khairu Ummah yang dimuliakan Allah, wabil khusus hadaratil mukarramin wal muhtaramin, para asatiz dan ustadzat, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, jamaah sekalian yang berbahagia. Wabil khusus al-mukarram wal muhtaram akhinal ustadz Haji Abdus Syukur SPDI selaku Ketua DKM Masjid Jami Khairu Ummah beserta pengurus-pengurus yang lainnya yang sama-sama kita hormati, para asatiz yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para asatiz semuanya. Yang terhormat ketua-ketua musola di bawah lingkungan Masjid Jami Khairu Ummah beserta jamaah-jamaahnya yang hadir, pengurus-pengurus dan jamaah-jamaah masjid-masjid yang berada di sekitar wilayah Kampung Asem dan Kampung Pulau Timaha, perumahan-perumahan yang hadir dalam kesempatan hari ini. Kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, dan juga diberikan maghfirah serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
aparat-aparat pemerintahan, mulai dari perangkat desa sampai kepada ya RW, RT, kadus dan lain sebagainya, ibu-ibu yang barangkali sejak pagi sudah ya bersila, namun semangat kita tetap tidak akan luntur walaupun kita terkena panas dan juga cuaca yang kurang bersahabat. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam acara ini menjadi ungkapan rasa cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, peringatan Maulid itu merupakan salah satu ungkapan rasa cinta kita kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memang benar-benar cinta kepada Rasul, tentu kita akan mengikuti sunnah-sunnahnya. Kan ada hadis tadi oleh ketua DKM juga sudah dibaca itu ya. Hadis dari Anas bin Malik di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang suka menghidupkan sunnah-sunnahku, artinya orang itu sudah menjadi bukti dia menyintai Rasulullah. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang cinta kepada Rasul, insya Allah nanti di surga pasti akan bersamanya. Jadi itu kata Nabi itu. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang selalu menghidupkan sunnahku, berarti orang itu betul-betul mencintaiku. Dan barang siapa yang sudah benar-benar mencintai Rasul, berarti nanti di surga akan bersamanya. Mau nggak Bu? Kita setidak-tidaknya kita berdampingan surga kita dengan surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu hadirat sekalian dan bapak-bapak yang kami hormati, apa tanda-tanda, bukti-bukti kalau kita ini mencintai Rasul? Salah satu bukti kalau kita mencintai Rasul, kata Allah, apa yang Rasul lakukan, apa yang Rasul ajarkan kita ikuti. Ya. Jadi kalau Rasulullah senantiasa memelihara sholat 5 waktu, nah kalau kita memang benar-benar cinta kepada Rasul, sholat 5 waktu kita jaga. Ya. Ibu-ibu sholat Bu, berapa waktu Bu sehari? 5 waktu. Karena ini sudah merupakan kebiasaan Nabi ya, melakukan dan menjaga sholat 5 waktu. Dan kalau kita menjaga sholat 5 waktu ini dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan jaminan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi satu, kita ikuti ajaran-ajarannya
ya ibadahnya, perjuangannya, akhlaknya, itu termasuk ajaran-ajaran. Jadi kalau kita benar-benar cinta kepada Rasul tapi kita enggak sholat, itu namanya cintanya palsu. Kalau kita punya suami cinta banget sama kita, tahu-tahu kita lagi ngidam pengen makan martabak, Bu. Kita ngomong, "Bang, tolong beliin martabak dong, Bang." Kalau memang dia benar-benar mencintai kita, mau nggak itu? Mau. Kadang-kadang hujan-hujan juga jalan juga itu. Ya. Tapi kalau dia marah-marah, itu tandanya dia nggak cinta itu. Cintanya cuman imitasi. Ya ibarat perhiasan, ya cuman disepuh doang kan begitu. Nah maka kalau kita memang benar-benar mencintai Rasul, ajaran-ajarannya kita ikuti, ya. Dan kata Nabi sendiri, kalau kita menjaga sholat 5 waktu kita dengan baik, insya Allah surga sudah menanti kita. Ya. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita memang benar-benar cinta kepada Nabi kita, kita selalu menyebut namanya, memberikan sholawat kepadanya. Ya, apalagi ini masih di bulan Rabiul Awal. Jadi banyak-banyaklah kita bersolawat kepada Nabi kita. Karena jangankan kita selaku umatnya, Allah saja itu bersolawat kepada Nabi. Malaikat saja bersolawat, apalagi kita selaku umatnya yang sangat disayang oleh Nabi. Kita ini umat Nabi yang paling disayang. Karena ketika Nabi mau wafat aja yang dicari-cari bukan ya anak istrinya, tapi yang disebut-sebut siapa? Umatnya. Tapi walaupun nyebut, dia ngasih pesan agar jangan tinggalkan sholat. Jadi ketika Nabi mau menghembuskan napas yang terakhir, Nabi bilang ummati, ummati, ummati. Jadi mana umatku, mana sahabatku, mana pengikutku. Terus dia bilang apa? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Nah itu tandanya Nabi cinta sama kita selaku umatnya. Nah maka kita dalam rangka mencintai Nabi kita, banyak-banyaklah bersolawat. Apa kata Nabi? Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, Allah akan membalas solawat kita 10 kali. Jadi Pak, kita bersolawat 1 kali saja, itu Allah balas 10 kali. Coba kalau kita solawatnya 10 kali, balasannya jadi berapa? 100 kali. Karena satunya 10 kali. Nah kalau kita baca sehari kuat 100 kali, berarti dibalas oleh Allah berapa itu? 100 kali 100 berapa? Hah? Tinggal ngitung aja ya. Nah jadi kita dianjurkan banyak-banyak mengingat Allah dengan bersolawat. Ada satu ungkapan dari Rasul. Rasul pernah nanya sahabat, "Sahabat, tahukah kamu siapa orang yang paling pelit di dunia ini? Tahukah kalian siapa orang yang paling pelit di dunia ini?" Kata sahabat,
Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu siapa orang yang paling pelit. Terus Rasul menjawab apa? Orang yang paling pelit yaitu apabila disebut namaku dia diam saja. Itu pelit namanya. Misalnya seorang penceramah bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itu namanya nggak pelit. Tapi kalau penceramah udah cengap-cengap begini masih diem aja, betu aja, itu pelit namanya. Gitu, ya. Itu kata Nabi. Jadi siapa orang yang paling pelit wahai sahabat? Sahabat nggak tahu, Allah dan Rasulnya yang paling tahu kan begitu. Nah kata Nabi, orang yang apabila disebut namaku dia betuk begitu aja. Nah maka kalau kita mendengar ada ucapan kata Muhammad, kata yang terkait dengan Nabi kita, itu kita harus jawab Allahumma sholli wa sallim alaihi, kan begitu. Nah itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Udah lupa ya? Segala ajaran-ajarannya kita ikuti, itu tandanya kita cinta sama Nabi. Yang kedua, banyak-banyak bersolawat mengingat Nabi. Nah yang ketiga, yang terakhir, cintailah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya kita cintai juga. Para habaib, para alim ulama, para asatidz yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, kita juga dianjurkan untuk mencintainya. Dan sebaliknya, orang yang membenci Allah dan Rasulnya juga kita wajib membencinya. Misalnya kita melihat ada pemimpin yang zolim, yang gak senang kalau Islam itu maju, yang gak suka kalau ada kegiatan-kegiatan taklim, dia benci banget sama taklim. Itu juga kita seyogianya harus membenci orang itu. Sekarang ini banyak orang-orang zolim ya. Jadi orang-orang yang zolim, jadi ibu-ibu yang rajin ngaji dikatain. Saya heran katanya sama ibu-ibu, suka ngaji mulu, mau ngapain sih? Siapa yang suka ngomong gitu itu? Misalnya siapa? Oh, emak kita ya, nenek-nenek ya. Nenek-nenek suka ngomong gitu ya. Nah, jadi dianggapnya nggak ada akhirat. Dia kurang percaya sama akhirat. Katanya itu cuma hanya fata morgana, ilusi saja dan sebagainya. Nah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu harus yakin bahwa ada lagi kehidupan yang hakiki setelah kita hidup di dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan kita yang pertama kali di dunia ini. Jadi harus yakin adanya akhirat. Ya. Ada yang gak percaya dengan hari kiamat? Angkat tangan yang gak percaya sama hari kiamat. Jadi hari kiamat itu pasti ada. Tanda-tandanya udah mulai kelihatan. Ya. Jadi sekarang ini tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Maka kalau ada orang pemimpin yang membenci dengan ajaran Islam, membenci Allah dan Rasulnya, kita harus berjihad, bersemangat untuk membelanya. Kan ada di Eropa itu orang yang sengaja-ngaja menginjak-injak Quran. Jadi Quran itu diinjak. Nah, udah banyak yang terjadi, orang yang mengejek dan menginjak-injak Al-Quran itu dibuktikan oleh Allah. Dikasih
ya barangkali semacam azab, ya, ada meninggal langsung. Makanya doain saja kalau ada orang yang tidak suka kepada Islam, mudah-mudahan saja Allah berikan hidayah. Kalau enggak juga ya Allah kasih secepatnya meninggal. Sekarang ada yang suka membenci orang Islam, ini lagi sakit, ini ada ini ya. Ya sumpahin aja ya. Jangan, ya mudah-mudahan dia sadar gitu ya. Nah, ini 3 hal saja yang perlu saya sampaikan karena sekedar hanya sambutan. Jadi yang penting ya kita ingat walaupun 3 tanda cinta kita kepada Allah. Pertama, lupa tuh, kita mengikuti ajaran-ajarannya. Yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Yang kedua, selalu ingat dan menyebut nama Rasul. Itu tanda cinta kepada Nabi kita. Dan yang terakhir, kita harus juga mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi kita senang kepada orang yang senang kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Begitu sebaliknya, kita juga harus benci kepada orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Nah, ini saja 3 yang penting bagi kita. Marilah kita ini selaku umatnya, kalau kita terus melaksanakan segala apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang menjadi khairu ummatin, umat yang terbaik. Sesuai dengan nama masjid kita, Masjid Khairu Ummah, sehingga jamaahnya pun termasuk jamaah yang khairu ummatin. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Jadi kalau kalian ingin menjadi umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, segala yang Allah perintahkan mari kita dakwahkan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan segala yang Allah larang mari kita ajak orang untuk meninggalkannya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.